Oke kawan-kawan, saya ulangi karena ini baru pertama kali rekod. Saya mulai dari pembacaan soal nomor 2. Dalam sebuah grup yang terdiri dari 4 orang, W itu lahir sebelum X dan setelah Y. Berarti kalau kita gambarkan, W ini berada di tengah, terus kemudian sebelum X, berarti X-nya itu ada di bawah. Kita asumsikan semakin ke atas semakin tua ya, dan Y itu ada di atas. Lalu kemudian Z lahir sebelum W, berarti Z itu kan duluan lahir ya, berarti dia di atas kayak gitu kan, di atas dari si W kayak gitu. Nah, mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah? Satu, W lebih muda dari Y. Betul nggak W lebih muda dari Y? Benar, karena dia belakangan lahir. Kan semakin belakang lahir kan semakin muda kan? Oke, berarti ini benar kayak gitu. Nomor dua, Y lebih tua dari X. Benarkah Y lebih tua dari X? Benar juga kayak gitu. Nah, gitu. Oke, yang ketiga, Y paling muda. Enggak, Y itu justru ada potensi kemungkinan paling tua karena dia kan berada di deretan yang tua-tua ya. Oke, berarti ini salah kayak gitu. Terus kemudian Y dan Z berumur sama kayak gitu. Nah, ini tidak bisa kita konfirmasi, maka ini kita buat salah karena nggak bisa dikonfirmasi. Ada kemungkinan dia sama, mungkin kembar, tapi ada kemungkinan enggak kayak gitu. Karena tidak ada korelasi hubungan antara si Y sama si Z Eh, kayak gitu. Oke, yuk sekarang soal nomor 3. Faizul, baca Faizul untuk soal nomor 3 nak. Bus kota A, B, C, D, E, dan F siap diberangkatkan. Bus A dan F dari perusahaan Habi, bus E dan B dari perusahaan Greenbird, C dan D perusahaan Grok. Setiap jam hanya dua perusahaan yang boleh memberangkatkan bus. Maka kemungkinan bus yang diberangkatkan bersamaan dalam 1 jam adalah Oke, nah fokus pada inti pertanyaannya. Setiap jam hanya dua perusahaan yang boleh memberangkatkan bus, kayak gitu kan? Nah, jadi kita tinggal periksa jawaban. Lagi-lagi temanya adalah periksa kunci jawaban. Jadi kalau kita udah model soal kayak gini, tinggal periksa aja. Nggak usah kotak-kotak. Oke, yuk, 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 kita buat yuk. A dan F dari siapa, nak? Kita buat aja ringkasan dulu. A dengan F itu dari perusahaan namanya Habi, kayak gitu kan. Terus kemudian E dan B dari mana? E dan B itu dari perusahaan Grand Breed, Grand Breed. Terus kemudian siapa lagi? C dan D. C dan D ini dari perusahaan mana? Dari perusahaan Grok, kayak gitu. Mari kita periksa. A dari mana? Dari Habi, Bang. D dari mana? D, ada D. Oh ya, di D ya. D dari mana? Dari Grab, Bang. Ini kita singkat Grab, Grabe gitu. Oke, B dari mana? B itu dari Greenwood. GB. Iya, GB. Berbeda nih. Udah ada tiga. Sementara yang diminta hanya dua. Berarti A nggak boleh jadi opsi jawaban. Nah, sekarang D dari mana? D masih dari Grab, kayak gitu ya. Oke, C Ya, dari siapa? C masih dari Grab juga. E dari siapa? E dari Grand Beat ya, kita GB. GB. A dari siapa? Dari Habi. Oh, ada tiga. Nggak boleh juga jadi jawaban kayak gitu. Nah, yang C, E dari siapa? E dari Grand Beat, dari GB. A dari Ya, siapa? Dari dari Habi. Habi. Ya, oke. B dari siapa? Dari Grand Beat lagi. GB. F dari siapa? Dari Habi. Oh, ini memungkinkan jawabannya. Takak terus. Itulah jadi jawabannya. Seandainya pun kita periksa D sampai E, ini pasti juga ada tiga kayak gitu. Jadi ketika sudah nemu jawaban yang pasti, tanpa buang-buang waktu, langsung hajar kayak gitu. Oke, next soal nomor 4. Naura, silahkan Naura. Di Ada Naura. suatu daerah wisata, pengelola menetapkan bahwa satu tiket harus digunakan untuk memasuki beberapa area wisata dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, Oke. Satu, area wisata yang dapat dipilih adalah Bukit Bintang, Goa Hantu, Air Terjun, Tebing Sinyo, Jembatan Gantung, Hutan Pinus, dan Sungai Sinyo. Dua, satu tiket wajib dipakai untuk mengunjungi hanya salah satu di antara Hutan Pinus atau Sungai Sinyo. Tiga, Bukit Bintang, Air Terjun, dan Tebing Sinyo tidak boleh diambil dalam satu tiket yang sama. Empat, pengunjung yang masuk Hutan Pinus harus mengunjungi Tebing Sinyo juga. 5. Peserta yang masuk Jembatan Gantung tidak boleh mengunjungi Sungai Sinyo. Jika Agus yang memiliki satu tiket memilih wisata Jembatan Gantung, tempat wisata lainnya yang dapat dikunjungi Agus menggunakan satu tiket tersebut adalah Oke, nah fokus kepada inti pertanyaannya. Jika Agus memiliki satu tiket memilih
wisata jembatan gantung, yang dia pilih jembatan gantung ya. Oke, tempat wisata lain yang dapat dikunjungi Agus menggunakan satu tiket tersebut adalah apa? Oke nak, silakan nak, kalian kerjakan terlebih dahulu nak. Saya beri waktu sekitar 30 detik. Periksa kunci jawaban. Mana yang salah berarti itulah yang tidak kita pilih gitu. Oke guys, 30 detik dari sekarang. Silakan Safira. Oke. Oke, yuk. Apa jawabannya berarti kira-kira guys? Tunggu Bang. Oke, mari kita ini loh. Nomor di 5 ada poin. Peserta yang masuk jembatan gantung tidak boleh mengunjungi sungai Sinyo. Sinyo. Berarti dia tidak boleh masuk ke A karena ada sungai Sinyonya kayak gitu. Ya. Oke, iya kan? Oke, terus kemudian yang B, pengunjung yang masuk hutan pinus harus mengunjungi tebing Sinyo. Berarti hutan pinus harus sama dengan tebing Sinyo kayak Sinyo. gitu. Sinyo. Iya kan? Oke, iya kan, pengunjung yang masuk hutan pinus harus mengunjungi tebing Sinyo. Oke, mari kita cek hutan pinus. Hutan pinus ada tebing Sinyonya. Oh, ada. Ada. Ada hutan pinus, ada tebing Sinyonya, ada kayak gitu. Ini ada tebing Sinyo tapi nggak ada pinus ya. Nanti ini kayaknya kita eliminasi dulu ya jawaban. Oke, terus kemudian poin ketiga. Bukit Bintang, air terjun, dan tebing Sinyo tidak boleh diambil dalam satu tiket yang sama. Ingat ya, Bukit Bintang, air terjun, tebing Sinyo tidak boleh sama. Ini kan ada Bukit Bintang, ada tebing Sinyo. Oh, ini salah tadi ya. Oh, kita blacklist terus ya. Oke. Terus kemudian apa lagi nak? Ada siapa lagi nak? Ada air terjun sama tebing Sinyo. Tidak boleh sekalian di poin nomor 3. Blacklist terus. Apalagi guys? Air terjun nak sama tebing Sinyo. Nggak boleh sekalian nak. Blacklist terus. Apalagi nak? Tebing Sinyo sama Bukit Bintang. Nggak boleh sekalian. Nah, ajar terus. Berarti jawabannya tinggal yang C. Maka itulah jawabannya. Kayak gitu. Bisa, bisa, bisa? Bisa. Bisa. Oke, yuk. Nah, sekarang masuk kita ke nomor berikutnya. Safira, baca Safira. Dalam tiap pertemuan di sebuah kelas, Alia, Bella, Chu, Danti, Erli, Henda, dan Haifa harus maju mengerjakan suatu soal di papan tulis. Masing-masing murid harus mengerjakan tepat satu soal secara bergantian. Oke. Chu harus maju tepat setelah atau sebelum Henda maju. Erli harus maju setelah Alia maju. Ada tepat satu orang yang maju di antara Danti dan Bella. Haifa dan Penda harus maju sebelum Erli maju. Manakah yang mungkin merupakan urutan dari yang maju pertama sampai terakhir? Oke teman-teman, coba kita pikirkan dulu. Nah, ada satu kata di sini, nak, yaitu maju tepat setelah. Dek, apa beda kata ini? Kalau misalnya tepatnya ini diikutkan sama tepatnya dihilangkan, kira-kira bedanya apa, nak? Misal ada kalimat, Cu harus maju setelah atau sebelum Venda. Kira-kira kondisi logikanya gimana kira-kira guys? Oh, berarti Cu itu maju, habis itu boleh Rani, boleh si Erli, boleh Alia, baru kemudian Venda, kayak gitu kan ceritanya kan? Nah, tapi ini ada kata tepat. Kalau tepat itu berarti setelah Cu mesti si Venda, atau setelah Venda mesti si Cu. Connect sampai di sini kira-kira? Connect. Connect, karena ada kata tepat di sana. Nah, mari kita periksa, nak. Setelah Cu ada Venda, tepat. Habis itu setelah Cu ada Venda, tepat. Ini ada Cu, Vendanya di sini. Oh, berarti nggak tepat. Berarti C kita blacklist. Yes. Apalagi Venda, ini Cu, tepat. Blacklist Apalagi nak? kawan. Fendi Cu. Ini ada Venda Cu, masih ini ya. Berarti cuma C yang kita blacklist. Lalu kemudian ada tepat satu orang yang maju di antara Danti dan Bella. Oh, berarti Danti sama Bella ini dipisahkan sama satu orang kayak gitu. Mari kita periksa. Danti, Bella dipisahkan satu orang, benar. Danti, Bella dipisahkan satu orang, benar juga. Danti, Bella dipisahkan Misalkan dua dua orang. orang. Berarti ini kita blacklist. Lalu kemudian Danti,
Bella dipisahkan satu orang, benar. Lalu kemudian, nah ini poin ketiga nih, kata kuncinya. Haifa dan Venda harus maju sebelum Early maju. Oke, nah Haifa, Venda harus maju sebelum Early. Early. Haifa, Venda maju duluan sebelum Early. Ini benar. Haifa, Venda maju duluan sebelum Early. Ini juga benar. Lalu kemudian Haifa, Venda, oh ini early-nya duluan, berarti ini sudah di blacklist, sehingga tinggal kunci jawabannya antara si A sama si B, B. kayak gitu. Nah, sekarang nih, ada yang ketinggalan nggak? Enggak, Oh Bang. ini nih ada si Early tadi belum kita periksa kan? Tadi kita poin 1, ketiga dan keempat. Keduanya belum kita periksa. Early harus maju setelah Alia maju. Oke nak, siapa dulu? Early harus maju setelah Alia maju. Kalau gitu siapa yang duluan? Early duluan atau Alia duluan? Alia. Alia, coba cek nak di sini nak, Alia Ah, duluan, A. Early. Iya, maka jawabannya adalah yang A. Jadi temanya adalah memeriksa jawaban. Jadi jangan terlalu dipusingkan sebenarnya ya gitu. Oke, yuk. Soal nomor 6. Ini udah ada yang datang lagi belum? Oke, Faizul, silahkan Faizul dibaca nak. Soal nomor Biro 6. Biro Perjalanan X Tour menawarkan paket wisata 4 negara di benua Eropa. Terdapat beberapa pilihan negara, yaitu Belgia, Prancis, Swiss, Inggris, Swedia, Jerman, Denmark, Italia, dan Spanyol. Terdapat 5 orang dari Indonesia, yaitu Pak Budi, Bu Rini, Pak Joko, Pak Slamet, dan Pak Asep, yang akan pergi mengunjungi negara-negara tersebut. Pak Budi hendak mengunjungi Swiss, Jerman, Italia, dan Spanyol. Bu Rini akan pergi ke Belgia, Prancis, Swiss, dan Jerman. Sementara itu, Pak Joko akan mengunjungi negara yang sama dengan Pak Budi. Hanya saja ia tidak pergi ke Jerman, tetapi ke Inggris. Sementara itu, Pak Asep akan pergi mengunjungi negara Denmark, Swiss, Belgia, dan Inggris. Pak Slamet sebagai suami Bu Rini akan pergi bersama Bu Rini. Kelima orang Indonesia tersebut kemungkinan akan bertemu di negara. Oke nak, saya berikan waktu kalian 30 detik untuk ngejawab soal ini. Kira-kira jawabannya apa? Soalnya dipegang panjang kan, tapi temanya Panjang kali tetap ya. sama, yaitu Aduh, memeriksa jawaban. Oke, kan di mana kan pertanyaannya kan kelima orang tersebut kemungkinan akan bertemu di negara mana? Berarti ada satu negara yang tujuannya sama kayak gitu. sama. Yang mana kira-kira guys? 30 detik dari sekarang. Sini aja nak ya. Oke. Selamat bergabung Cantika. Oke nak, kita ngebahas soal nomor 6 dan saya tadi memberikan waktu 1 menit untuk teman-temannya untuk mengerjakan soal nomor 6. Soal nomor 6 jawabannya apa? Dan sekarang sudah di detik lebih dari 30 detik. Swiss bang Oke, ya. Swiss. Swiss. Oke, mari kita periksa dulu yuk. Biro Perjalanan X Tour menawarkan paket wisata 4 negara di benua Eropa. Terdapat beberapa pilihan negara dan seterusnya. Nah, terdapat 5 orang dari Indonesia yaitu Pak Budi, Bu Rini, Joko, dan Asep yang akan pergi mengunjungi negara tersebut. Oke nak, mari kita tengok dulu. Pak Budi hendak mengunjungi Swiss, Jerman, Italia, Spanyol. Berarti Swiss dicoret, Swiss kita centang, Jerman kita centang, Italia, Nggak Spanyol ada. ya. Oke, Spanyol. berarti Prancis nggak mungkin, Inggris nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Pak Budi nggak ke sana, ya kan? Ya, Ya. Sementara tujuannya adalah di mana mereka jumpa kayak gitu. Nah, Pak Budi nggak ke Inggris, nggak ke Prancis, jadi nggak mungkin Pak Budi ke sana. Terus kemudian Bu Rini akan pergi ke Belgia, Prancis, dan Swiss. Belgia, oke nak, Belgia, Prancis, dan Swiss. Berarti Jerman dicoret, Spanyol dicoret, iya kan? Berarti sampai di ya. sini saja sudah Ya. selesai. Mereka akan jumpa Yeay. di Swiss kayak gitu. Jadi hanya tinggal memeriksa Bu Rini saja kayak gitu.
Nah, mereka akan jumpa di Swiss. Gitu. Nah, ada bisa ya? Soal nomor 6. Safira gimana Safira? Connect Safira? Connect, Bang. Connect. Oke, mari kita lanjutkan ke soal nomor 7. Oke, silakan baca Cantika. 5 orang pegawai telah selesai menempuh TOEIC, Ya, TOEIC, TOEIC. Ya, TOEIC. Nilai yang diperoleh Brooke ya lebih Muhammad. tinggi dari Robert. Adam Hmm. mendapatkan nilai tertinggi. Nilai Sergei lebih tinggi dari Brooke. Enes mendapat nilai lebih rendah dibandingkan dengan Brooke, tetapi lebih tinggi dari Robert. Urutan 5 orang pegawai tersebut bila disusun dari nilai terendah yang diperoleh adalah Oke, terima kasih Cantika yang baru bangun kan. Suaranya nampak liburan. Lima. Oh. Oke, mari kita tengok Luna. 5 orang telah selesai menempuh TOEIC. Jadi teman-teman kan yang mau setelah dari S1 nanti insya Allah lulus S1 ya di Unsia atau di UGM atau dimanapun kalian berada nanti. Lalu kemudian ada rezeki untuk ngambil S2, ada program beasiswa biasanya. Nah, beasiswa itu biasanya itu ada syaratnya pertama itu TOEFL tapi strip kayak gitu jadi boleh dengan TOEFL atau dengan TOEIC ini kayak kayak tes bahasa Inggris kayak gitu biayanya lebih mahal kalau nggak salah saya kalau TOEFL itu sekali tes 450.000 tapi kalau TOEIC ini sampai 2 jutaan. Oke, informasi saja. Nah, nilai yang diperoleh Brooke lebih tinggi daripada Robert. Nah, fokus lu ke pertanyaan Nena. Urutan 5 orang pegawai tersebut bila disusun dari nilai terendah yang diperoleh adalah, jadi ini paling rendah ya. Lalu kemudian Adam ini berarti paling tinggi kayak gitu ya. Oke, ini dari paling rendah ke paling tinggi. Oke, nah, Brooke lebih tinggi daripada Robert. Berarti Brooke itu harus di sebelah kanan, Robert itu di sebelah kiri. Betul lah? Karena Brooke itu lebih tinggi daripada Robert. Mari kita cek, nak, apakah Brooke sebelah kanan dan Robertnya sebelah kiri? Iya. Katakan iya, kayak Dora gitu kan. Oke, nah apakah Brooke sebelah kanan dan siapa tadi? Robert sebelah kiri? Iya juga kayak gitu. Apakah Brooke sebelah kanan dan Robert sebelah kiri pada opsi C? Iya juga. Ya. Apakah Brooke eh, kanan Robert kiri? Iya juga. Ini Brooke kiri Robert kanan. Oh, berarti yang E-nya bisa kita blacklist. Sehingga tinggallah opsi A sampai dengan D. Oke, nah Adam mendapat nilai tertinggi kayak gitu. Kalau sudah Adam tertinggi, berarti Adam paling pucuk ya. Berarti yang B bisa kita blacklist karena di sini Brooke dibilang yang paling tinggi. Lalu kemudian nilai Sergei lebih tinggi daripada Brooke. Berarti Sergei kanan, Brooke kiri. Oke guys, Sergei kanan, Brooke kiri. Brook kiri, Brook kanan, Sergei kiri. Berarti ini nggak boleh karena dibilang nilai Sergei lebih tinggi daripada nilai Brook. Nah, berarti yang C blacklist. Brook kanan, Sergei kiri. Oke, ini masih benar ya karena sorry, Sergei kanan, Brook kiri kayak gitu. Jadi ini masih masih benar nih. Enes mendapat nilai lebih rendah dibanding dengan Brook. Berarti siapa yang kanan, siapa yang kiri? Ini maksudnya kanan ya. Ini kanan nih. Jangan balik-balik. Enes kiri, Robert kanan. Oke, Enes kiri, Robert kanan. kanan. Oke, mari kita cek antara A dengan D. Mana yang jadi jawabannya? A. Enes kiri, Robert kanan. Oke, ini Enes kiri. Oke, ini kita blacklist nah ya. Maka jawabannya adalah yang A. Asik. Nah, mudah-mudahan nanti waktu di post testnya bisa jawab semua ya. Kemarin Amin. post testnya kenapa nggak bisa nggak ada yang ikut? Cuma 6 orang kayaknya. Gak masuk orang nih bang. Ya, ini Bahtiar nih siapa nih nak? Tari bang. Hah? Tari. Hari. Tari, Bang. Tari Oh bang. Tari Bahtiar ya. Tahu kalian ya? Tari Bahtiar. Oke, Bahtiar. Oke, Tari baca Tari. Nomor 8 nak. Kayaknya Tari ini cuma sekedar hadir nih, ya tidur di baliknya. Tari, bangun Tari. Hilang ya. Oke lah. Balik lagi ke siapa tadi? Ke Naura. Baca Naura soal nomor 8.
Konsumen menyukai laptop yang daya baterainya tahan lama, tahan 4 jam atau lebih, harga di bawah 6 juta rupiah, dan memiliki kapasitas RAM yang besar 4 GB atau lebih. Laptop A memiliki daya baterai yang tahan selama 6 jam dengan harga 6 juta rupiah dan RAM 4 GB. Laptop B memiliki daya baterai yang tahan selama 3 jam. Harganya 5 juta rupiah dengan kapasitas RAM 8 GB. Laptop C harganya 5,5 juta rupiah. Baterai dengan daya tahan selama 5 jam. Serta RAM 8 GB. Dapat disimpulkan bahwa Oke, nak, yang mana yang paling laku? Silakan dikerjakan terlebih dahulu, nak. Kira-kira jawabannya apa? A sampai dengan E. Silakan Baktiar, Faizul, Cantika, si Naura, si Safira. Salwa nggak datang hari ini ya? Tumben. Oke. 30 detik dari sekarang. Bang ya. Oke, udah ketemu jawabannya yang A. Faizul gimana Faizul? Bang. Oke. Yang lain juga ya. Oke, jika ada yang ini nanti mari kita periksa lagi ya. Oke, nah intinya konsumen di sini ada syarat. Konsumen itu sukanya yang mana? Tahan lah dari apa? Tahan lama, baterainya yang tahan lama ya. Oke, 4 jam atau lebih. Harganya di bawah 6 juta gitu dan memiliki kapasitas RAM 4 GB atau lebih kayak gitu. Nah, laptop A memiliki daya baterai tahan selama 6 jam. Oke, A ini baterainya memenuhi spesifikasi dengan harga 6 juta rupiah. Oh, enggak juga. Kenapa? Karena yang disukai itu adalah yang di bawah 6 juta rupiah. Iya kan? Nah, kalau 6 juta itu kan pas 6 juta. Berarti kan nggak di bawah. Ya, berarti A kita blacklist ya. Karena ini baterainya apa harganya itu dengan harga 6 juta rupiah. Maka A tidak mungkin jadi jawaban. Kalau A nggak mungkin, E pun pasti nggak mungkin juga karena ada A-nya, kayak gitu. Nah, laptop B memiliki daya baterai yang tahan selama 3 jam. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena yang Nggak diminta lebih. itu minimal 4 jam. Berarti B nggak boleh jadi jawaban. Nah, oke. Kalau B nggak boleh jadi jawaban, berarti D pun nggak boleh jadi jawaban. Kenapa? Karena dibilang ketiga laptop sama lakunya, kayak gitu. Oke, ya, yang C, kayak gitu kan. Yang C, laptop C harganya 5,5 juta rupiah. Berarti ini kan di bawah 6 juta ya. Oke, berarti laku. Baterainya tahan 5 jam. Oke, berarti laku juga karena minimal 4 jam ya. Dan RAM-nya 8 GB, minimal 4 ya. Oke, berarti C ini paling laku. Inilah yang paling benar. Kalian terkecohnya ini ya, 6, harganya 6 juta tadi ya. Iya, salah. Ya. Oke, sementara yang diminta harganya di mana Di guys? Di bawah. bawah dari 6 juta kayak gitu. Oke, no problem. Lalu soal itu kecap. Nah, lanjut. Nah, Faizul apa si Safira baca nak soal nomor 9 nak. Klakson. Clarkson, Russell dan Brian menyukai futsal. Randall dan Roy tidak. Russell dan Randall memakai kacamata. Siapakah yang kacamatanya mungkin terjatuh ketika bermain futsal? Oke, siapa guys yang mungkin terjatuh ketika bermain futsal? Silakan dijawab dalam waktu 30 detik dari sekarang. Silakan nak. Russell, Bang. Russell, Cantika apa Cantika? D, Bang. D juga Russell. Safira sama juga ya. Iya, Bang. Oke, mari kita cek dulu. Clarkson, Russell, dan Brian menyukai futsal. Ini kan siapakah yang kacamatanya mungkin terjatuh ketika bermain futsal? Berarti jawabannya antara Clarkson, Russell, sama Brian. Brian. Clarkson, Russell, Brian. Berarti Randall nggak mungkin, Roy nggak mungkin, iya kan? Terus kemudian Russell dan Randall memakai kacamata. Oh, berarti ini nggak pakai kacamata, ini nggak pakai kacamata. Maka inilah jawabannya yang pakai kacamata. Kemungkinan besar tinggal di lapangan futsal. Jawabannya adalah yang dodol. Sebentar guys ya, saya mau cari remote AC dulu. Saya kepanasan sekarang.
Ya, tutup pintu boleh. Oke. Nah, soal berikutnya, soal nomor 10. Sebelumnya sebentar ya, saya tutup pintu dulu. Pintu sikit aja, biar bisa yang ngajar. Mau jumpa sama kakak-kakak saya sini. Nah, mana nih kakak-kakaknya? Nggak bisa ya? Iya. Udah, nanti kita jumpa kakak-kakak ya. Oke, sorry kawan-kawan ada intermezzo sebentar karena di samping saya ada anak saya tercinta. Oke, soal nomor 10. Hmm, Siapa yang baca nih? Faizul, Faizul, baca Faizul soal nomor 10. Yang panjang-panjang Faizul. Silakan nak. Silakan Faizul. On Faizul Suatu kan? on, Bang. Oh, on ya. Suatu Suatu. perusahaan mewajibkan karyawannya untuk mengenakan seragam setiap hari kerja. Warna seragam yang dikenakan adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Seragam merah harus dikenakan di hari Rabu. Seragam kuning tidak pernah digunakan di hari Jumat dan dikenakan setelah hari di mana seragam hijau dipakai. Seragam biru digunakan sebelum seragam putih. Bila hari kerjaan yang dari Senin sampai Jumat, maka urutan seragam yang digunakan adalah Oke kawan-kawan, silakan nak. Kalian punya waktu 30 detik untuk mengerjakan soal ini. Kira-kira jawabannya apa? Oke, kita mulai dari sekarang. Eh, 30 detik hampir berlalu. Bang. Mari kita buktikan jawaban kalian. Itu Cantika tadi ya? Safira, apa jawabannya Safira? Kira-kira nak? Sama atau nggak ketemu? Baktiar. Tari. Oke, mari kita bahas dulu. Suatu perusahaan mewajibkan karyawannya untuk mengenakan seragam setiap hari kerja. Warna seragam yang dikenakan adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Seragam merah harus dikenakan pada hari Rabu. Ini kan Senin, Selasa, Rabu ya, benar ya? Maka merahnya semua di hari Rabu. Kebetulan kita tidak bisa mengeliminasi jawaban berdasarkan informasi ini. Karena semua di hari Rabunya adalah berwarna merah. Terus kemudian seragam kuning tidak boleh digunakan di hari Jumat kayak gitu dan dikenakan setelah hari di mana seragam hijau terpakai. Berarti setelah kuning itu sorry, setelah kuning itu hijau Hijau. kayak gitu. Oke, nak, mari kita tengok nak. Setelah kuning hijau, benar. Setelah kuning merah, oh berarti ini nggak boleh. Setelah kuning hijau, benar. Setelah kuning hijau, benar. Setelah kuning, oh enggak, ini hijaunya duluan. Maka yang E bisa kita blacklist dari opsi jawaban. Yang B ini ya kuning, yang B pun bisa kita blacklist dari jawaban sehingga tinggal menyisakan A, C dengan D. Lalu Bang, kemudian ya itu kan seragam kuningnya dikenakan setelah hari seragam hijau dipakai, Bang. mana tadi? Seragam kuning tidak Berarti habis hijau kuning enggak? seragam kuning tidak pernah digunakan di hari Jumat dan dikenakan setelah hari Ya. di mana seragam hijau dipakai. Oh ya, setelah hijau kuning ya. Ya, Bang. Tunggu, seragam kuning tidak boleh dipakai Jumat dan dikenakan setelah hari di mana oh iya, berarti kuning duluan baru. Oh iya, berarti ini kita oke. Kita blacklist dulu ya, guys. Biar terang pemandangan kita. Oke, berarti kesimpulannya hijau duluan ya, baru kuning, betul? Ya. Oke, nah oke ini hijau duluan baru kuning. Ini salah berarti ya. Oke, terus kemudian ini berarti bisa kita coret. Kalau yang ini hijau duluan baru kuning, betul? Betul. Betul. Oke, betul. Kalau yang ini nak hijau duluan baru kuning. Mana hijau, hijau, kuning?
Ini enggak? Oh, hijau duluan baru kuning. Oh, ini salah ya. Oke, ini kuning duluan ya. Oke, nah ini hijau duluan baru kuning. Oh, ini salah juga ya. Oke, yang E hijau duluan baru kuning. Oke, sehingga opsi jawabannya tinggal B dengan E saja. Nah, lalu kemudian seragam biru digunakan sebelum seragam putih. Berarti biru duluan baru putih. Oh, Putih. ini putih duluan baru biru. Berarti ini di blacklist dari jawaban. Sehingga tinggallah opsi satu-satunya adalah yang E gitu. Oke. Yuk. Nah, soal selanjutnya, soal nomor 11. Cantika, silakan Cantika. 5 orang siswa selalu berkompetisi untuk mendapatkan ranking Ranking. terbaik di kelasnya pada semester ini. Wina, Yuni, Zaki, Utari, dan Santi mendapatkan nilai rapor yang berbeda-beda. Santi mendapatkan ranking di antara Utari dan Wina, Yuni mendapat ranking pertama, Zaki mendapat ranking tepat di atas Utari, namun di bawah Wina. Siswa yang mendapat ranking ketiga adalah Oke, nak, silakan nak. Kalian punya waktu 30 detik untuk mengerjakan soal ini. Kira-kira jawabannya apa, guys? Utari. Hari. Oktiar. Oke, sudah ada yang ketemu jawabannya? 30 detik hampir berlalu. Dalam. Apa jawabannya? Tari. Ya. Oke, mari kita cek dulu, nak. Oke, Santi mendapatkan ranking antara Utari dan Wina. Berarti ini Santi ya. Santi berada antara Utari sama si Wina, gitu kan? Oke, Yuni mendapatkan ranking pertama. Oke, berarti Yuni ranking pertama. Ini udah fix ya ranking pertama. Berarti Yuni nggak mungkin ranking ketiga kan? Oke, Zaki mendapatkan ranking tepat di atas Utari. Berarti ini ada Zaki di atas Utari kayak gitu. Namun di bawah Wina. Oh, ini berarti Yuni. Terus kemudian lagi ada si Santi, betul? Nah, Betul. di antara Santi ini ada Wina Wina. sama Utari ya. Ya, Oke, itu Zaki mendapatkan ranking tepat di atas Utari. Berarti Zaki di situ. Ya. bisa saja di sini ya, bisa saja Zaki di sini, bisa saja Zaki di mana-mana, pokoknya di atas deh ya. Oke, nah terus kemudian Zaki mendapat ranking tepat di atas Utari, namun di bawah Wina, betul ya? Di atas Utari, di bawah Wina, betul? Oke, Betul. siswa yang mendapat ranking ketiga adalah siapa? Yuni nggak Santi. mungkin, dua nggak mungkin, ini Wina berarti adalah si Santi, Santi. maka jawabannya adalah si E. Gitu. Lanjut. Nah, soal nomor 12 kayak itu. Nah, biasanya untuk soal tipe-tipe soal yang ada skor-skor kayak gini, ini yang agak sedikit rumit. Nah, ini saya berikan waktu kalian sekitar 2 menit untuk mengerjakan soal ini. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu, nak. Kira-kira jawabannya apa? 2 menit ya. Ini agak sedikit susah untuk nomor 12. Ya Bang jawabannya. Oke, jawabannya mungkin saja yang A. Mari kita tengok lo jawabannya. Oke, yang lain gimana teman-teman? Selain yang A? Dalam. Oke, 917, 916 kita bahas ya. Paham. Oke, A juga. Mari kita tengok jawabannya. Saya bacakan soalnya, nak. Nomor 12.
Kompetisi sepak bola terbagi dalam beberapa grup. Grup A terdiri dari Arema, Persib, dan Persebaya. Tiap tim bertanding satu kali melawan tim yang lain. Berarti nanti Arema lawan Persija, Arema lawan Persib, Arema lawan Persebaya gitu kan. Nah, di mana menang itu skornya 3, seri 1, dan kalah 0. Ini nanti supaya memudahkan misalnya menang kita kasih aja skor 3-0 ya, supaya memudahkan antara skor sama sama poinnya kayak gitu ya. Nah, oke, nah Arema menang lawan Persebaya dan sisanya seri. Kan tadi jadwalnya kan Arema lawan siapa guys? Arema lawan Persebaya. Menang nih, kita kasih poin 3 ini kosong. Boleh? Oke, skornya juga sama, 3-0 juga. Nah, sisanya seri. Berarti Arema lawan siapa nih guys? Arema Persija. lawan si Persija. Persib. Persija ini 1-1. Oke, ini Arema lawan siapa lagi guys? Persib. Arema lawan Persebaya. Persib ya. Persebaya udah menang nih Oh ya, ya. 3-0 melawan Persib. Persib. Ini berarti 1-1 juga ya. Oke, Nah, sehingga poinnya si apa namanya itu si Arema menang. Ini seri, ini kalah, ini poinnya. Menangnya 1, serinya 2, kalahnya 0, poinnya berarti 3 tambah 2, 5 ya. Benar ya? Oke, karena menang itu poinnya adalah 3, seri 1, dan kalah 0. Berarti 3 kali 1 kan 3 tambah 2, 5 poinnya. Nah, terus kemudian lagi Persib tidak pernah kalah dan hanya sekali menang lawan Persibaya. Berarti Persib ya. Persib ini lawan Persibaya berarti 3-0 ya. Persebaya. Karena biar mudah aja poinnya sama. Oke, lalu kemudian sisanya seri kayak gitu. Persib tidak pernah kalah, berarti sekali menang, berarti sisanya kan seri. Berarti Persib lawan Arema udah ya. Persib lawan Arema udah nih gitu. Persib lawan siapa lagi? Persib lawan si Persija. Nah, Persija berarti ini satu sama ya. Oke, mari kita sekarang tulis poin si Persib. Persib itu berapa poinnya guys? Menangnya 1 kali, serinya 2 kali, kalahnya nggak pernah. Berarti poinnya juga 5. Dan kemudian lagi siapa sini poin Persija sama dengan poin Persib. Berarti sama-sama poin 5. Sementara Persija serinya berapa kali? Sudah 2 kali. Supaya sama berarti menangnya juga sekali kan? Nah, sama siapa Persija itu menang? Persija menangnya pasti lawan yang belum tanding. Lawan Persib udah, lawan Arema udah, berarti lawan Persebaya. Baya. Berarti ini 3, ini 0. Dengan kesimpulan, dengan rute ini, berarti Persebaya tidak pernah menang sekalipun. Maka jawabannya adalah yang A. Persebaya tidak pernah menang. Gitu. Oke, nah mari kita lanjut lagi soal nomor 13 sampai dengan 16. Oke, nak, soal nomor 13 dan 16 ini saya ambil adaptasi dari buku Wangsit. Apa namanya tuh? Oke, mari kita kerjakan bersama-sama, guys. Silahkan dibaca dulu. Ini siapa tukang baca lagi ya? Naura, udah. Safira, Cantika. Faizul, baca Faizul. Untuk teksnya Faizul. Emil, Siva, Lita, Kia, Tama, Azam, Daniel, dan Arka adalah panitia perayaan HUT RI di Kampung Mandiri. Mereka sedang melakukan rapat persiapan menghadapi HUT RI. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan, sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja ketiga terletak paling kiri, meja kedua terletak di antara meja 1 dan 4. Siva ada di meja 3. Azam duduk berhadapan dengan Siva dan Tama tidak mau duduk di sebelah Daniel. Emil duduk di kursi sebelah kanan Kia. Di kursi kedua sebelah kanan Kia. Daniel ada di meja 4 yang letak 2 meja di kanan meja 1. Siswa yang duduk berhadapan di meja 1 adalah Oke teman-teman, di sini kan ada nama-nama, tapi kita nggak dikasih tahu jenis kelaminnya apa, ya kan? Emil itu Iya. laki-laki perempuan, kayak gitu kan? Siapa lagi si Tama? Kan ada juga nama orang Cantika Tama Pratiwi, kan? Atau dipanggil Tama, kan? Jadi eh kita nggak tahu ini yang mana laki-laki, mana perempuan. Jadi kita pakai azas itu azas pembiasaan.
oh Siva itu pasti perempuan kayak gitu, Lita itu perempuan, Kia itu pasti perempuan, Daniel itu nama laki, Azam itu nama laki, Arka itu nama laki. Pakai azas pembiasaan yang sudah dianut sama masyarakat umum kayak gitu. Ada feelingnya di sini ya. Oke, nah sekarang kita tentukan mejanya terlebih dahulu karena dibilang ada 4 meja. Maka di sini ada 4 buah meja yang belum kita beri nomor. Oke. Nah, terus kemudian laki-laki dan perempuan tidak boleh berdampingan, berarti kan harus berhadapan. Ini laki, ini perempuan. Lalu kemudian nak dibilang di sini, pada setiap meja harus ada 2 orang yang duduk berhadapan. Sedangkan laki-laki tidak boleh duduk bersebelahan dan tidak boleh bersebelahan ya. Laki-laki perempuan tidak boleh sebelahan, berarti harus berhadapan. Meja 3 terletak paling kiri. Oh, berarti ini kita anggap asumsikan ini paling kiri nih. Berarti ini 3. Meja 3 terletak paling kiri, berarti sebelah kanan ya. Kita asumsikan ya. Ini kiri, terus kemudian ini kanan kayak gitu. Meja 2 terletak antara 1 dan 4. Berarti ini 2, berarti di sini 1 dan 4. Benar ya? Oke, kayak gitu. Meja 2 antara 1 dan 4. Siva berada di meja 3. Kita harus asumsikan dulu ini kelas Siva ini laki atau perempuan karena kita pakai azas ini azas pemasyarakatan, kita asumsikan Siva ini adalah perempuan. Maka otomatis nak kita taruh dia di sini. Nah, Siva kayak gitu kan. Nah, Azam duduk berhadapan dengan Siva, berarti Azam ini adalah laki-laki kayak gitu. Dan Tama tidak mau duduk sebelah Daniel. Kita garis bawah ini dulu. Nah, kita nggak tahu Daniel di mana. Pokoknya Tama itu nggak mau sebelah Daniel. Emil duduk di kursi kedua setelah kanan Kia. Berarti Kia di mana, Emil di mana? Mungkin nggak Kianya di sini, nak? Nggak mungkin, karena Nggak. kalau Kia di sini, si Emil nggak dapat tempat kayak gitu. Karena dia harus 2 tempat ya. Maka Kianya haruslah di sini kayak gitu. Kianya harus di sini dan Emilnya berarti berada di posisi 4 kayak gitu. Nah, terus kemudian Daniel ada di meja 4. Oh, ini ada si Daniel di sini yang ada di meja 4. Berarti Tama di mana? Tama tadi kan nggak mau di sebelah Depan Daniel. Kia. Berarti dia di depan Kia, di Tama kayak gitu. Nah, Daniel ada di meja 4 yang letaknya 2 meja di kanan 1. Oke, ini 4, 2 meja kanan 1 ya. Oke, pas ya. Oke, sehingga tinggallah 2 lagi yang kosong. Nah, 2 lagi ini siapa lagi? Oke. Lita sama Arka. Oke, Lita sama Arka ya, sesuai dengan Lita itu perempuan ya. Cewek. Oke, Lita perempuan, Arka itu cowok kayak gitu ya. Oke, nah, siswa mana? Siswa yang duduk berhadapan di meja 1 siapa? Tama sama Kia. Maka jawabannya adalah yang cantik. Kayak gitu kan? Oke. Nomor 4, mana yang paling benar guys? 14 maksudnya. Pernyataan manakah yang benar? A. Kia duduk di sebelah Emil, betul? Betul. Kia duduk sebelah Emil, Salah. salah kayak gitu. Daniel dan Kia duduk berhadapan di meja 4. Salah. Enggak, Daniel dan Emil ya. Oke, Tama dan Kia berhadapan di meja 1. Betul. Betul, Tama dan Emil di meja 4. Salah. Azam duduk di sebelah Arka. Enggak, si Tama duduk sebelah Arka. Oke, berarti jawabannya adalah yang cantik. Oke, mari soal nomor 15. Jika Kia duduk di antara Siva dan Lita, Kia itu kan duduk antara Siva dan Lita ya, kebetulan banget kayak gitu. Maka yang duduk di hadapan Kia itu siapa? Mari kita balik. Yang duduk di hadapan Kia adalah si Sama. Tama. Sama. Maka jawabannya adalah bencong si B. Nah, lalu kemudian next soal terakhir kita sebelum kita post tes kawan-kawan. Panitia perempuan yang duduk di kursi 1, 2, 3, 4. 3 tadi nak Siva ya. Ya. Oke, maka Siva tidak mungkin yang ini ya. Oke, terus kemudian 1 tadi siapa guys? Iya. 1 itu adalah Kia. 2 tadi siapa nak? Lupa kita. Lita. Oke, 2 adalah Lita. Berarti 4 adalah Emil. Berarti Kia, Lita, Siva, Emil. Maka jawabannya adalah A. Oke kawan-kawan, terima kasih atas partisipasinya hari ini.
apa namanya tuh, kita sebelum pamit kita akan kuis-kuis sebentar. Nah, saya aktifkan kuisnya dulu ya. Oke, silakan nak dicek ininya. Di, belum nih kelas, belum aktif lagi kuisnya. Tunggu, bentar, 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 bentar. Oke, oke kawan-kawan, 1 menit lagi sudah bisa berkuis ya. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Ini izin saya rekod. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Oke.